Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Altasnima. Video kali ini kita akan membahas pembagian pada perpangkatan, pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kamu tahu dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kamu menonton video ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan dari suatu pecahan. Dan ketiga, menentukan nilai bilangan yang berpangkat 0. Keempat, menentukan nilai bilangan yang berpangkat negatif. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan, pangkat 0 dan pangkat negatif. Agak banyak ya, tapi harus semangat. Oke, langsung saja materi yang pertama, pembagian pada perpangkatan. Ayo kita amati contoh berikut ya. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5 kita jabarkan, kita kalikan 3-nya sebanyak 5 kali. Dan 3 pangkat 4 kita kalikan 3-nya sebanyak 4 kali. Oke, nah selanjutnya kita bagi bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah. Atau supaya lebih cepat kita sistem coret. Kita coret angka 3 di atas dengan di bawah dengan banyak yang sama. Oke, maka akan tersisalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Nah, kalau kita hubungkan dengan soal, maka 1 ini berasal dari 5 dikurang 4, yaitu pangkat pada soalnya. Nah, dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya cukup dikurangkan. Nah, bisa kita buat ke dalam rumus A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Atau rumus ini bisa juga dituliskan dengan cara A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi tanda per atau tanda bagi itu sama saja ya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan rumus yang tadi ya. Minus 4 pangkat 5 per minus 4 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sama, yaitu sama-sama negatif 4. Maka hasilnya pangkatnya cukup dikurangkan. 5 dikurang 2. Maka hasilnya negatif 4 pangkat 3. Nah, yang berikutnya 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 3. Nah, ini juga sama, pangkatnya cukup dikurangkan dan hasilnya adalah 6 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Oke, anak-anak Ibu masih tetap semangat ya. Sekarang kita lanjutkan, materi kita adalah perpangkatan pada pecahan. Nah, sekarang coba kamu amati 2 per 3 pangkat 4. Ini sama artinya dengan 2 per 3 kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya atas kali atas per bawah kali bawah. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, bentuk ini bisa juga kita sederhanakan karena 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali, maka cukup kamu tulis 2 pangkat 4. Dan yang di bawah kamu tulis dengan 3 pangkat 4. Nah, berdasarkan dari contoh ini, bisa kita ambil satu kesimpulan, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Oke, perhatikan contoh berikut. 7 per 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan rumus yang kita sudah peroleh tadi, maka hasilnya 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, kalau kita mau cari nilainya, maka 7 pangkat 2 itu sama dengan 49.
dan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, maka hasilnya 49/4. Lebih mudah bukan? Oke, kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu pangkat 0. Nah, untuk setiap bilangan real yang bukan 0, jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Nah, boleh juga kalau kita tulis A pangkat 0 sama dengan 1. A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, berapapun A, berapapun basisnya, A itu adalah basis. Kalau dia dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, bagaimana jika pangkatnya negatif? Oke. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kamu perhatikan rumus itu. Jika dia pangkatnya negatif, bisa kita rubah menjadi pangkat yang positif, tapi dengan cara kita merubahnya menjadi 1 per. Ya. Oke, nah contohnya 2 pangkat negatif 3. Nah, di sini pangkatnya negatif, maka kalau mau kita rubah ke positif, bentuknya menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, kamu perhatikan pangkat yang negatif, setelah dia pindah posisi ke bawah, maka dia menjadi positif. Dan kalau kita mau cari nilainya, maka ini sama dengan 1 per 8. 8 itu adalah hasil dari 2 pangkat 3. Oke, contoh berikutnya. 2 dikali 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 2 per 3 pangkat 2. Nah, perhatikan pangkat yang negatif tadi bisa kita rubah menjadi positif, tapi kita pindah posisinya menjadi ke bawah ya. Dan hasilnya sama dengan 2 per 9. Oke, contoh berikutnya 1 per A pangkat 3 BC pangkat negatif 4. Di sini dalam bentuk bilangan pecahan ada pembilang dan ada penyebut. Nah, bagaimana kalau kita rubah ke dalam bentuk yang tanpa per? Oke, maka cukup kita pindahkan posisinya ya. A pangkat 3 kita pindah ke posisi ke atas, maka pangkat yang negatif jadi positif dan pangkat yang positif menjadi negatif. Itu saja triknya. Maka hasilnya A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1, C pangkat 4. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan konsep pembagian pada perpangkatan, pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, soal nomor 1, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nah, ini kita selesaikan dulu yang di bawah ya. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3, maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Ini rumus pada video yang sebelumnya ya. Maka hasilnya 5 pangkat 6 per 5 pangkat 5. Nah, yang ini baru kita kurangkan pangkatnya. 6 dikurang 5, maka hasilnya 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Nah, sekarang soal yang nomor 2, 6 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Nah, kalau kamu perhatikan, basisnya semua berbeda ya. 6, 3, dan 2. Nah, bagaimana caranya? 6 ini bisa kita rubah ke basis 2 dan 3. Jadi kita rubah 6 ini menjadi bentuk perkalian 2 kali 3. Nah, sekarang bentuknya menjadi 2 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung.
Nah, ini hasilnya menjadi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3. Itu bagian yang di atas ya. Per 2 pangkat 6. Nah, sekarang baru kamu perhatikan yang mempunyai basis yang sama. Perhatikan yang basis 2, satu yang di atas dan satu di bawah. Artinya mereka adalah operasi pembagian. Maka pangkatnya dikurangkan. Dan hasilnya 2 pangkat 7 kurang 6. Nah, kemudian yang basis 3 ada 2, yaitu pangkat 7 dan pangkat 3. Maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Nah, sekarang hasilnya adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 10. Nah, kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, maka cukup kamu buat 2 kali 3 pangkat 10. Nah, sekarang soal yang ketiga, 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita rubah 21 itu ke bentuk perkalian 3 kali 7. Dan 9 itu kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 2. Nah, sekarang bentuknya yang seperti ini ya. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, hasilnya 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 per 3 pangkat 2 kali 2. Ya, berarti jadi 3 pangkat 4 ya. Kemudian tanda pembagian kita rubah langsung saja ke bentuk perkalian. Maka tinggal kita balik bentuk bilangan pembagi, yaitu menjadi 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Nah, selanjutnya operasi perkalian atas kali atas per bawah kali bawah. Nah, inilah bentuknya. Dan hasilnya, perhatikan basis yang sama, yaitu basis 3, satu di atas, satu di bawah. Artinya mereka adalah operasi pembagian. Maka pangkatnya cukup kamu kurangkan 5 dikurang 4. Kemudian yang basis 7, begitu juga pangkatnya cukup kamu kurangkan 7 pangkat 5 kurang 2. Dan basis 2 tidak ada yang sama, maka cukup kamu tuliskan saja. Oke? Dan kita cari hasilnya. 3 pangkat 5 kurang 4 itu 1, jadinya 3 kali 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, itulah bentuk sederhananya. Oke, soal yang keempat, 1/6 pangkat negatif 3. Nah, 1/6 bisa kita rubah ke dalam bentuk 6 pangkat negatif 1. Kemudian dipangkat lagi negatif 3. Maka pangkatnya cukup dikalikan. Hasilnya 6 pangkat 3, yaitu 216. Oke, soal yang kelima, 3 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat 0. Ini sama dengan 3 pangkat negatif 1 itu senilai dengan 1 per 3 pangkat 1 atau 1 per 3. Dan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka hasilnya 1 per 3 tambah 1 sama dengan 1 per 3. Oke, mudah ya nak? Bisa mengikutinya kan? Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kamu pahami. Dan di sini Ibu sertakan soal untuk melatih pemahaman kamu. Dan terima kasih ya atas dukungannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.